Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang latihan soal peluang. Oke, yang pertama di situ ada 3 pensil, 2 biru sama 4 hitam. Bolpen hitam ya. Kemudian dikatakan bahwa Yasmin ingin mengerjakan tugas di bukunya menggunakan pensil atau bolpen hitam. Dia mau menggunakan pensil sama bolpen hitam. Nah, banyaknya pilihan alat tulis yang dapat digunakan Yasmin adalah titik-titik. Oke, jadi kemarin di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang aturan penjumlahan sama aturan pengurangan. Aturan penjumlahan sama aturan perkalian. Kalian sudah tahu bedanya? Jadi kalau aturan penjumlahan itu tidak dilakukan bersama, tidak dilakukan bersamaan. Maksudnya bagaimana? Jadi, misalkan si Yasmin ini ingin menulis menggunakan pensil, maka di waktu yang bersamaan si Yasmin ini tidak bisa menggunakan bolpen warna hitam, ya, karena kan dia nulisnya satu persatu. Nah, itu masuk ke dalam aturan penjumlahan. Jadi di soal nomor 1 ini kita tinggal jumlahkan yang pensil itu adalah 3 dan yang hitam itu adalah 4. Jadi totalnya adalah 7 cara atau 7 alat tulis yang bisa digunakan Yasmin. Jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, ada 5 lagu pop, 4 rock, dan 2 dangdut. Lydia ingin mendengarkan lagu pop atau dangdut. Kemudian, banyaknya cara Lydia dapat memilih lagu yang akan didengar adalah titik-titik. Nah, sama juga untuk soal nomor 2, ketika dia mendengarkan pop, maka dia tidak bisa secara bersamaan mendengarkan lagu dangdut. Jadi, kita menggunakan aturan penjumlahan di mana 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, untuk nomor 3 ada 5 bolpoin biru, 6 bolpoin merah, dan 4 bolpoin hitam. Pak Roni menggunakan bolpoin biru atau hitam. Dia menggunakan biru atau hitam. Nah, berarti dia menggunakan salah satu tidak pada waktu bersamaan, sehingga jawabannya adalah 5 plus 4. Sama dengan 9 pilihan bolpoin. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, jadi ada satu dadu dilambungkan 2 kali. Berarti ruang sampelnya itu adalah 36 ya. Sama aja kayak 2 dadu dilempar secara bersamaan. Oke, jadi ruang sampelnya adalah 36 karena satu dadu itu melambangkan 6 titik sampel. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, kejadian A itu adalah yang berjumlah 4. Kita tulis dulu. Berjumlah 4. Berjumlah 4 itu kalau kita jabarkan berarti 1 dengan 3. Kalau 1 ditambah 3 kan 4 ya. Kemudian 2 dengan 2. Kemudian 3 dengan 1. Kemudian untuk yang B itu kejadian berjumlah 9. Berjumlah 9. Berarti B-nya kalau kita rincikan itu kalau 1 kan sama 8, tidak ada mata dadu bernilai 8. Kalau 2 sama 7, kalau 3 sama 6. Berarti yang mungkin mulai dari 3 ya. 3 sama 6, 4 sama 5, 5 sama 4, dan 6 sama 3. Jadi dibalik boleh. Karena ini dianggap sebagai dadu pertama, pelemparan pertama, ini dianggap sebagai nilai dadu pelemparan kedua. Jadi ketika dibalik itu tentunya berbeda. Nah, setelah itu, ini berarti kita tahu bahwa jumlah kejadian pada A itu ada 1, 2, 3. Berarti 3. Kemudian ini kejadian yang pada B itu adalah 4. Setelah itu kita cek ada tidak di titik sampel A sama B yang nilainya itu sama. 1,3 tidak ada yang sama, 2,2 tidak ada, 3,1 juga tidak ada. Oke, jadi artinya A sama B, A irisan B itu tidak ada atau himpunan kosong. Artinya termasuk ke dalam kejadian saling lepas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluangnya ya. Berarti kita masukkan ke rumus A UB sama dengan PA ditambah dengan peluang B. Masih ingat peluang itu punya rumus N gini, atau kita jabarkan aja di bawah, NA per NS ditambah NB per NS. Maka kita jabarkan NA nya adalah 3 ini,
3 per NS-nya 36 ditambah 4 per 36. Jawabannya adalah 7 per 36. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5 ada bola 1 sampai 20, artinya ruang sampelnya berjumlah 20. Kemudian kejadian A itu adalah faktor dari 6. Faktor dari 6 itu kalau kita rincikan ada angka 1. Jadi kita cari 6 dibagi berapa yang bisa. 6 dibagi 1 kan 6 ya, bisa ya. 6 bagi 2 juga bisa, 6 bagi 3, 6 bagi 4 nggak bisa, 6 bagi 5 nggak bisa, berarti 6 bagi 6. Jadi ini merupakan faktor dari 6, sehingga NA-nya itu berarti ada 4. Kemudian kejadian B itu yang lebih dari 10. Berarti B-nya itu mulai dari 11, 12 dan seterusnya sampai 20. Jadi NB-nya ada berapa? 11, ada 10 ya. Oke. Kemudian ada nggak di titik sampel A sama B yang sama? Tidak ada, sehingga A irisan B itu adalah himpunan kosong, sehingga kejadian saling lepas. Maka untuk menghitung peluangnya berarti PAUB sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A berarti jumlah A-nya adalah 4 dibagi ruang sampelnya 20 ditambah 10 per 20 sama dengan 14 per 20. Kemudian apakah bisa disederhanakan? Bisa, kita bagi 2, 7 per 10. Jadi jawabannya dadu. Selanjutnya di nomor 6, jadi di situ ada tabel jenis olahraga, ada laki-laki sama perempuan. Yang pertanyaannya adalah peluang terpilihnya siswa laki-laki atau siswa yang suka olahraga renang. Untuk A, siswa laki-laki ya berarti ya. Siswa laki-laki itu jumlahnya bisa kita hitung, ada 8, kita tambah 4, kita tambah 3, berarti totalnya ada 15. Sedangkan untuk kejadian B yang suka renang itu peluangnya totalnya ada 5 anak. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat titik sampelnya itu tidak ada yang sama. Jadi kalau laki-laki itu terdiri dari 8, 4 sama 3. Ada sepak bola, basket sama badminton. Yang perempuan juga hanya ada 5 perempuan yang suka renang. Jadi tidak ada keterkaitannya. Makanya A dan B itu tidak punya irisan. Jadi masuk ke kejadian saling lepas. Sehingga peluangnya AUB itu adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Sama dengan peluang A-nya berarti 15 dibagi untuk ruang sampel itu kita jumlahkan semuanya ya. Jadi 8 plus 4 plus 3 plus 6 plus 5 plus 9. Totalnya adalah 35. Jadi kita bagi dengan 35 ditambah peluang dari B-nya itu adalah 5 per 35 juga. Maka didapatkan 20 per 35. Kita sederhanakan dibagi 5 menjadi 4 per 7. Jawabannya adalah yang dadu. Selanjutnya soal nomor 7 ada kartu dengan nomor 1 sampai 30, artinya ruang sampelnya berarti ada 30. Kemudian A itu merupakan kelipatan 3, kita tulis dulu, berarti ada dari 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, dan 30. Total jumlahnya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Kemudian untuk yang B itu faktor 10. Ada 1, 2, 5. Jadi cari bilangan yang bisa dibagi 10 ya. 6 nggak bisa, 7 nggak bisa, 8 nggak bisa, berarti terakhir 10. Maka NB-nya adalah 4. Kalau kalian lihat titik sampelnya, apakah ada yang sama? Yang ini ada tidak yang sama dengan ini? Jawabannya tidak ada, sehingga A tidak punya irisan dengan B.
artinya saling lepas. Maka peluang A dengan B itu PA ditambah dengan PB sama dengan jumlah kejadian A-nya 10 dibagi ruang sampelnya 30 ditambah 4/30, jadinya adalah 14/30 dibagi 2, 7/15. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 8, ada kartu bridge. Kartu bridge itu total jumlah kartunya adalah 52. Kemudian yang kejadian A yang ditanyakan adalah peluang kartu warna merah. Peluang kartu warna merah itu adalah 13 ya. Jadi bisa kita tulis NA itu 13. Kemudian kartu itu 13. Sorry. Jadi jumlah kartu yang warna merah itu ada 26. Jadi 52 ini terdiri dari 26 merah sama 26 hitam. Kemudian untuk kartu A sendiri itu hanya ada 4. Jadi kita tulis NB-nya ada 4. Sehingga kartu as itu ada yang warna merah. Berarti ada 2 yang warna merah. Jadi gini, dia kan terdiri dari 26 merah sama 26 hitam. Masing-masing itu punya 2 bentuk. Nah, masing-masing itu ada kartu asnya. Jadi A dan B ada yang sama enggak? Ada, karena di dalam kartu merah ini ada asnya 2 berarti. Berarti A dan B-nya ada 2. Atau NA irisan B itu ada 2 as merah. Sehingga kita bisa masukkan ke rumusnya peluang A UB sama dengan peluang A dikurangi peluang B baru dikurangi peluang A irisan B. Maka kita bisa tuliskan peluang A-nya ada 26 ya. 26 dibagi 52 ditambah 4 dibagi 52 dikurangi 2 dibagi 52 sama dengan 28/52. Kita bisa bagi 2 menjadi 14/26. Masih bisa lagi dibagi, bisa bagi 2, 7/13. Jawabannya adalah dedu. Nah, ini masuknya ke kejadian tidak saling lepas. Oke, selanjutnya untuk nomor 9. Jadi dilempar dadu sama 1 uang. Nah, perhatikan. Jadi kalau untuk yang dadu, kita tulis ya ruang sampel dadu, itu kan berarti ada 6. Kemudian ruang sampel uang, itu ada 2, ada gambar sama angka. Jadi total ruang sampelnya itu tinggal kita kalikan aja, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian untuk dadu yang kurang dari 2, itu ada angka 1, cuma 1 aja ya. Berarti NA-nya itu juga 1. Kemudian kalau yang B peluang angka. Oke, jadi kalau B uang logam itu ada muncul angka atau gambar. Nah, berarti peluang munculnya angka itu hanya ada 1 peluangnya. Sehingga di sini berarti sebentar, sorry, ada ralat. Ini tuh ternyata dadu sama uang kepingnya itu dilempar ya. Jadi kalau seperti itu kita tidak bisa menentukannya dengan seperti ini. Jadi karena mereka dilempar secara bersama, kita bikin tabelnya untuk menentukan titik sampelnya masing-masing. Berarti kita anggap uang logamnya itu kan ada angka sama gambar. Kemudian dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kurang lebih seperti ini ya.
Nah, lalu kita kalikan. Jadi ini ada AG, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A koma ya harusnya ya, koma. Terus ini ada G1, G2, G3, G4, G5, G6. Nah, untuk kejadian A, dadu kurang dari 2 itu berarti ada A,1 sama sama G,1. Itu kan angka dadunya berarti hanya 1. Sehingga NA-nya itu ada 2. Kemudian untuk yang B, angka itu berarti ada A,1, A,2 sampai A,6. Jadi jumlah kejadian B-nya ada 6. Jadi karena mereka dilempar bersamaan, maka dibikin tabel seperti ini titik sampelnya. Maka kalau kalian lihat titik sampel A sama B itu kan ada yang sama nih. Ya. Yang G1 itu enggak ada. Jadi yang sama hanya ada 1. Jadi N dari A irisan B itu ada jumlahnya 1. Nah, karena ada yang sama berarti ini merupakan tidak saling lepas. Sehingga peluangnya AUB itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A-nya berarti 2 dari sini dibagi 12 ditambah peluang B-nya adalah 6 dibagi 12 dikurangi 1/12. Totalnya berapa? 7/12. Jawabannya dadu. Oke, selanjutnya nomor 10. Di sini ada kartu nomor 1 sampai 9. Berarti ruang sampelnya ada 9. Kemudian bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 9. Ini enggak masuk ya. Jadi bilangan prima itu mulai dari 2, terus setelahnya kamu cari satu bilangan yang hanya punya bilangan itu sendiri sama 1 faktornya. Kayak 99 kan bisa 1 kali 9, bisa 3 kali 3 ya, makanya dia tidak termasuk bilangan prima. Nah, kalau untuk yang genap berarti mulai ada 2, 4, 6, 8. Jumlah kejadian A berarti ada 4, jumlah kejadian B berarti ada 4. Kemudian A irisan B ada atau tidak? Ada ya, di sini ada 2. Angka 2 maksudnya. Jadi jumlah irisan A sama B itu ada 1, yaitu angka 2. Sehingga ini merupakan kejadian tidak saling lepas. Sehingga peluang A UB itu adalah peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Menjadi 4/9 ditambah 4/9 juga dikurangi 1/9. Berarti sama dengan 7/9. Jawabannya apakah ada? Terambilnya kartu bernomor genap. Ini tidak ada nih, sebentar kita cek lagi. 2, 4, 6, 8, 9 tidak termasuk. Kemudian ini bilangan prima 2, 3, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9 ya. Oke, berarti ada 4. Berarti seharusnya 4/9, 8 harusnya 7/9 ya. Oke, jadi ini benar 7/9, tapi tidak ada di opsi jawabannya.